Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Clarissa Gita Dewi dengan NIM 19170510668. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Investment Opportunity Set, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2021. Latar belakang masalah penelitian ini yang pertama adalah adanya fenomena nilai perusahaan manufaktur yang saya ukur dengan menggunakan PBV. Nilai perusahaan pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenaikan maupun penurunan yang disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adanya penurunan pendapatan di berbagai sektor ekonomi, terutama pada sektor konsumsi pada masa pandemi COVID-19 dan disertai adanya perilaku konsumtif dari masyarakat Indonesia. Perusahaan perlu mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dalam pemenuhan kebutuhan pasar, perusahaan perlu menambah dana dari investor. Dalam upaya memperoleh dana tambahan dari investor, maka dibutuhkan beberapa faktor yang harus dipenuhi, karena seorang investor akan menilai perusahaan berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya adalah melihat dari bagaimana nilai perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah beberapa faktor naik turunnya nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh investment opportunity set, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan tercermin pada nilai perusahaan tersebut. Kebaruan penelitian ini adalah menggabungkan ketiga variabel yaitu investment opportunity set, ukuran perusahaan, dan juga pertumbuhan perusahaan di perusahaan manufaktur industri konsumsi. Penggunaan variabel yang berbeda, perusahaan yang dimanfaatkan sebagai tempat dan objek penelitian pada dan periode yang digunakan berbeda dengan penelitian terdahulu. Jadi, penelitian ini dilakukan karena adanya penurunan nilai perusahaan manufaktur dan beberapa fenomena yang telah dijelaskan. Maka, judul yang saya angkat adalah Pengaruh Investment Opportunity Set, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Identifikasi masalah penelitian yang pertama adalah adanya penurunan nilai perusahaan manufaktur pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang kedua adalah penurunan harga saham manufaktur di bulan Februari pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah adanya inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu sehingga menarik minat penulis untuk meneliti ulang. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh antara variabel investment opportunity set terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi pada tahun tersebut. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara variabel pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun tersebut. Yang keempat adalah, apakah terdapat pengaruh antara variabel investment opportunity set, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi pada tahun 2019 sampai 2021. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel investment opportunity set terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek pada periode tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun tersebut. Yang keempat adalah untuk mengetahui antara variabel investment opportunity set, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur
sektor barang industri konsumsi pada tahun 2019 sampai 2021. Manfaat hasil penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat bagi peneliti. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menggali ilmu tentang apa yang telah diuraikan di atas dan dapat dipraktikkan di kehidupan nyata. Manfaat bagi investor adalah sebagai bahan referensi dan informasi bagi manajer serta investor dalam menentukan alternatif pendanaan dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Manfaat bagi sivitas akademik adalah sebagai referensi, bacaan, dan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama. Kajian teori. Yang pertama adalah teori sinyal. Spence pada tahun 1973 yang mengemukakan bahwa pihak pemilik informasi sebagai pihak pengirim memberikan tanda atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang berguna bagi pihak investor, yaitu sebagai pihak penerima informasi. Informasi yang disampaikan pun dapat berupa informasi keuangan maupun non-keuangan yang menjelaskan bahwa perusahaan mereka berada dalam kondisi lebih baik daripada perusahaan lainnya. Yang selanjutnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai pasar suatu perusahaan. Apabila harga saham meningkat, maka tingkat kesejahteraan para pemegang saham juga meningkat, karena para pemegang saham telah memilih orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk mengelola perusahaan. Yang ketiga yaitu Investment Opportunity Set atau IOS. Investment Opportunity Set adalah sebuah kebijakan untuk melakukan investasi yang menyangkut keputusan berinvestasi mengenai keputusan alokasi dana perusahaan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dengan bentuk investasi yang bervariasi. Yang keempat ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya ekuitas, penjualan, serta total aktiva perusahaan. Yang kelima adalah pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah kenaikan maupun penurunan total aktiva atau harta atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, yang berarti semakin cepat pertumbuhan perusahaan, maka akan menyebabkan nilai perusahaan yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini yang pertama adalah investment opportunity set berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang keempat yaitu investment opportunity set, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diawali merumuskan permasalahan yang didasari adanya latar belakang, menjelaskan teori-teori yang digunakan, dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya. Mengumpulkan data, menganalisis data, dan diakhiri dengan menyajikan hasil analisis. Subjek penelitian, populasi, dan sampel. Subjek yang digunakan adalah laporan keuangan, perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang mencangkup data penelitian dari tahun 2019 sampai 2021. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2019 sampai 2021. Jumlah sampel yang didapat yaitu sebanyak 20 perusahaan. Jadi, dalam periode 3 tahun, jumlah sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 60. Variabel definisi operasional dan variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Proksi yang dipakai dalam pengukuran nilai perusahaan adalah price to book value atau PBV. Cara mengukur PBV adalah harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Yang kedua adalah investment opportunity set.
Proxy yang digunakan untuk mengukur investment opportunity set adalah rasio market value to book of asset. Digunakan untuk mengukur prospek pertumbuhan perusahaan berdasarkan banyaknya aset yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat dirasionalkan dengan jumlah aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan. Cara menghitungnya adalah logaritma natural dikali total aktiva perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan pertumbuhan total aset masa lalu di mana menggambarkan profitabilitas yang akan datang. Rumus untuk menghitung pertumbuhan perusahaan adalah total aktiva T dikurangi total aktiva T kurang 1 dibagi total aktiva T min 1 dikali 100%. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan dengan menelusuri situs web BEI. Dan data pendukung lainnya diperoleh melalui artikel internet, jurnal, website, blog ilmiah, laporan penelitian terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian kepustakaan, yang kedua adalah dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data sekunder. Selanjutnya adalah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama statistik deskriptif. Pada penelitian ini berfungsi untuk memberikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian dengan hasil analisis yang digunakan, yaitu rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, standar deviasi dari masing-masing variabel. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Dalam melakukan analisis regresi, maka harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan data yang digunakan dipastikan tidak ada gejala tertentu, yaitu meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga adalah regresi linear berganda. Pada penelitian ini mempunyai 3 variabel bebas. Maka dari itu digunakanlah analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen. Dalam analisis ini akan menghasilkan persamaan regresi, hasil uji T, hasil uji F. Serta yang keempat ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjust R-square. Semakin besar angka R2 menunjukkan semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, dan sebaliknya. Yang kelima adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji dugaan sementara, apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Dalam penelitian ini menggunakan uji signifikan T dan uji F. Sekian presentasi